Damar, kamu di mana? Kejutan apa yang mau kamu kasih? Damar, ayo keluar. Aku sudah sendiri. Tidak ada orang. Apa mungkin Damar bersembunyi? Tapi tidak mungkin. Damar jarang sekali bersembunyi. Ah, Damar, kamu di mana? Jangan bersembunyi seperti ini. Ah, siapa ini? Tolong, tolong. Siapa kamu? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Hah? Dia siapa? Tidak mungkin dia orang biasa. Tapi dia siapa? Aku tidak mengenali kalung ini dan anak ini. Sepertinya ada yang menyakiti dia. Nak, kamu tidak apa-apa. Syukurlah kamu masih hidup. Mbah tidak bisa membawa kamu sendirian. Sakit, seluruh badan saya sangat sakit. Kamu diam sebentar. Mbah akan mencari bantuan agar kamu bisa dibawa. Bertahanlah sebentar. Aku di mana? Kenapa kepalaku rasanya sakit sekali? Dan kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Ayo tolong dia. Dia terluka. Bawa perlahan. Dia terlihat kesakitan. Ayah, apa ayah membutuhkan sesuatu? Apa ada yang sakit, ayah? Tidak ada, Pangeran Damar. Apa ada kabar dari Pangeran Arga? Mohon maaf, ayah. Semua prajurit sudah dikerahkan untuk mencari Pangeran Arga. Tapi sampai detik ini belum ada kabar Pangeran Arga ditemukan. Kemana putraku pergi? Siapa yang berani menculik putraku? Tidak akan pernah aku maafkan. Damar, sedang apa kamu di sini? Raja Arkan sedang istirahat. Jangan mengganggu. Tidak apa, Felina. Aku yang meminta Pangeran Damar menemaniku di sini. Dan ada apa kamu di sini? Mohon maaf, Raja. Saya tadi mencari Pangeran Damar, lalu saya langsung kemari. Ketika tahu dia ada di sini, saya hanya takut Pangeran Damar mengganggu. Saya juga hendak mengajak Pangeran Damar untuk mulai belajar politik. Ini sudah waktunya. Ah, kamu benar. Pangeran Damar, ikutlah dengan ibumu. Baik, ayah. Ratu Elara, sudah lama kamu tidak mengunjungiku setelah Pangeran Arga dinyatakan menghilang. Aku tahu kau sedih. Tidak ada ibu yang tidak sedih saat anaknya hilang. Aku tahu kekhawatiranmu, Elara. Tapi kamu juga tidak bisa terus bersedih. Semua prajurit sudah aku kerahkan untuk mencari Pangeran Arga. Raja Arkan, aku tahu itu. Tapi aku merasa ada hal lain. Aku merasa kejadian ini tidak mungkin kebetulan semata. Apa yang kamu pikirkan? Ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiranku. Apa mungkin di istana ini ada musuh dan dia mencoba menghancurkan kerajaan dengan menculik Pangeran Arga? Atau mungkin... Ada yang kamu curigai, Ratu. Siapapun itu, jika belum ada bukti, tolong jangan sebut namanya. Tapi perasaan aku mengatakan... Perasaan tidak bisa mengungkapkan fakta. Kerajaan sedang tidak stabil. Kondisi tubuhku juga semakin melemah. Kerajaan tidak bisa menunggu Pangeran Arga. Kita membutuhkan Pangeran Damar. Tapi aku ingin pencarian tetap dilakukan. Itu pasti, Ratuku. Pangeran Arga akan kita temukan. Dia adalah pewaris sang kerajaan Arunika. Aku berharap kau bersabar sedikit lagi. Semua hanya tentang waktu. Iya, aku mengerti. Aku akan ke kamarku. Mengapa kamu tidak di sini? Temani aku.
Raja Arkan, Anda harus beristirahat. Sebentar lagi tabib akan datang memeriksa Anda. Aku ingin beristirahat juga. Maafkan aku Elara. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kerajaan ini. Aku juga sama cemasnya dengan dirimu jika itu berkaitan dengan Pangeran Arga. Adipati, aku sudah benar-benar muak dengan semua ini. Aku tidak percaya ini akan terjadi. Ada apa, Pelina? Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sedangkan aku harus menunggu sampai tua bangka itu mati. Ratu Elara sudah mulai curiga dengan aku. Aku tidak bisa membiarkan ini, Adipati. Tidak boleh tahu kalau kita yang menculik Pangeran Arga dan membuangnya ke hutan. Tenangkan dirimu, Pelina. Kita tidak akan ketahuan. Pangeran Arga mungkin sekarang sudah dimakan oleh hewan buas di tengah hutan. Bagaimana jika dia selamat? Bagaimana jika ada yang menolongnya? Apa kamu melihat dia benar-benar sudah mati dan dimakan oleh hewan buas itu? Tidak, Adipati. Kau tidak melihatnya. Rupanya selain ceroboh, kau ini juga begitu bodoh, Pelina. Apa maksud kamu, Adipati? Kau berani mengejekku. Kalaupun Pangeran Arga masih hidup, dia tidak akan ingat siapa dirinya. Sebelum dia dibuang ke tengah hutan, aku sudah lebih dulu memberikannya cairan yang bisa menghapus ingatannya. Kamu gila, Adipati? Tidak, kamu tidak gila. Tapi itu jenius. Itu sebabnya aku mengatakan kau itu bodoh. Aku mempersiapkan rencana ini sangat matang, tidak sembarangan. Ya, aku akui kejeniusanmu, Adipati. Tapi bagaimana dengan Ratu Elara? Aku mulai tidak tenang. Kalau dia curiga kepadaku, aku tidak bisa tenang. Aku kenal Ratu Elara. Dia pasti akan mencari tahu diam-diam. Dia itu terlihat tenang, tapi penuh dengan strategi. Bagaimana dengan ini? Adipati, bukankah itu... Iya, ini obat, tapi aku sudah mencampurkannya dengan racun. Siapa saja yang meminum obat ini, dia akan mati secara perlahan. Kamu ingin menghilangkan nyawa ratu dengan obat itu? Bagaimana jika tabib atau ahli obat tahu? Itulah kenapa aku yang membuat obat ini. Obat ini tidak akan terdeteksi dengan apapun. Orang yang meminum obat ini, setelah dia mati, dia hanya akan dianggap mati biasa, tanpa keracunan. Aku sudah membuat obat ini dengan susah payah. Tidak ada yang gratis. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau selagi ada di pihakku. Sekarang tinggal giliranmu. Berikan obat ini tanpa ada yang tahu. Ya, ini akan menjadi bagianku. Sejak kemarin, kamu sama sekali belum bangun, Nak. Sebenarnya kamu itu siapa? Masih demam, tapi tidak sepanas semalam. Akhirnya kamu bangun juga. Bagaimana dengan keadaan kamu? Apa tubuhmu masih sakit? Ini, Nak, diminum dulu. Perutmu belum terisi apapun. Bajumu sangat kotor. Mbah meminta Erik dan Galih untuk menggantikan pakaianmu. Pakaianmu masih dijemur. Dimakan, Nak. Mbah tahu kamu pasti lapar. Maaf, hanya ini yang Mbah punya. Terima kasih, Mbah. Maaf, saya sangat merepotkan. Namamu siapa, Nak? Kamu dari mana? Dan mengapa kamu bisa ada di hutan? Saya tidak tahu, bahkan saya tidak ingat. Yang saya ingat hanya ketika saya sudah tergeletak di hutan, Mbah.
Mbah menemukan ini ketika menemukan kamu di tengah hutan. Kamu memegang kalung ini. Mungkin dengan kalung ini kamu bisa mengingat sesuatu tentang dirimu. Arga, Namamu Arga. mungkin, tapi entahlah, rasanya sangat familiar. Ya sudah, Mbah panggil kamu Arga. Kamu bisa tinggal bersama Mbah di gubuk ini. Jika kamu mau, Mbah hanya tinggal sendiri di sini. Jika diperbolehkan, saya akan dengan senang hati tinggal di sini, Mbah. Jaga baik-baik kalung itu, jangan sampai hilang. Siapa tahu ada orang yang mengenali kalung itu dan bisa membantumu pulang. Iya, Mbah. Kamu terlihat seperti raja kecil, Arga. Ah, Mbah ini bisa saja. Terima kasih sudah mencuci pakaian saya. Tadinya mau Mbah buang, tapi mungkin nanti kau mencarinya. Jadi Mbah cuci saja. Tapi untuk jubah di belakangnya lepas dan terkoyak. Tidak apa, Mbah. Ayo kita pergi. Aku sudah siap untuk berburu. Hahaha, kau ini semangat sekali ya. Tapi kita tidak akan berburu, Arga. Kita hanya akan mencari kayu bakar. Tapi kalau kamu mau, kita bisa ke sungai dan memancing ikan. Ya, sayang sekali ya. Aku pikir kita akan berburu hewan di hutan. Kau bisa berburu. Apa kau sudah mengingat sesuatu? Semalam aku hanya bermimpi sedang memburu rusa di hutan, Mbah. Hahaha, kau ini ya. Mbah pikir kau bisa berburu. Tapi tidak ada salahnya jika kita mencoba, kan, Mbah? Kau ini masih kecil tapi sudah berani seperti orang dewasa. Aku tidak tahu, Mbah. Aku hanya merasa bahwa aku ini kuat. Di mana Arga? Bukankah tadi sudah lebih dahulu ke sini? Seharusnya dia sudah ada di sini. Apa mungkin dia tersesat? Arga, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawa batang pohon sebesar itu? Turunkan cepat. Ada apa, Mbah? Kayu ini tidak berat sama sekali. Kayu ini sangat ringan. Kamu baru saja sehat. Jangan mengangkat yang berat-berat. Tapi ini itu tidak berat sama sekali, Mbah. Mana mungkin kayu sebesar itu tidak berat, Arga? Kamu ini bikin Mbah khawatir saja. Mbah tahu kamu masih muda, tapi tidak dengan membawa kayu sebesar itu. Kenapa juga kamu bisa mengangkat kayu sebesar itu? Orang dewasa saja belum tentu bisa. Aku tidak tahu, Mbah. Tapi pas aku bawa rasanya tidak berat sama sekali. Makanya aku bawa ke sini. Sudahlah, Mbak Sum, jangan khawatir. Selagi aku sanggup membawanya, akan aku bawa. Ya sudah, jika kamu merasa tidak berat, anggap saja kamu punya kekuatan. Tapi jika badanmu sakit, langsung turunkan saja ya kayunya. Iya, Mbah. Kita istirahat dulu sebelum pulang. Kasihan Mbak Sum jika harus memotong kayu sebanyak ini sendirian. Aku akan membantu Mbak Sum memotong balok kayu ini. Bagaimana aku bisa memotong balok kayu ini jika aku tidak punya kapak? Ternyata tidak sulit, kayu ini bisa aku potong dengan mudah. Arga, apa yang kamu lakukan? Kau bisa memotong kayu dengan tangan kosong. Hahaha, iya Mbah, ini sangat mudah. Tadinya aku mau menggunakan kapak, tapi aku tidak bisa menemukan di mana kapak itu.
Arga, apa tangan kamu tidak apa-apa, Nak? Apa rasanya sakit? Aku tidak apa, Mbak Sum. Jangan terlalu khawatir. Aku merasa tubuhku lebih kuat dari sebelumnya. Mbak Sum dari mana? Aku mencari kentang dan wortel di ladang. Aku hanya mendapat beberapa untuk makan malam nanti. Aku akan membantu memasak nanti, Mbah. Kau bisa memasak? Sebenarnya tidak, Mbah. Tapi aku bisa memotong kentang dan wortel. Hahaha, Arga, kau ini pandai menghibur. Mbah sangat senang semenjak kau ada di gubuk ini. Aku juga merasa senang tinggal bersama Mbak Sum. Aku akan menyelesaikan ini. Nanti aku bantu memotong kentang dan wortel. Sebenarnya Mbak tidak memaksa. Aku tidak tahu siapa aku dan dari mana aku berasal, tapi aku yakin suatu saat aku akan menemukan jawabannya. Terima kasih untuk makanannya, Mbah. Supnya sangat enak. Itu karena kau yang memotongnya. Ada apa, Arga? Kau terlihat murung. Ada yang ingin kau ceritakan? Sewaktu aku memotong kayu tadi sore, ada sekilas bayangan yang aku lihat. Mungkin ini hanya sesuatu yang ada di kepalaku saja, Mbah. Jika tidak keberatan, boleh Mbah tahu apa itu? Seorang raja dan ratu yang wajahnya tidak jelas, tapi di belakang mereka ada satu perempuan. Dia punya aura yang membuat aku sangat tidak nyaman. Apa mungkin itu ada hubungannya dengan siapa aku yang sebenarnya, Mbah? Mungkin saja, karena kita tidak akan pernah tahu masa depan, Arga. Tapi jangan terlalu dipikirkan ya. Jika itu membuat kepala kamu sakit, perlahan saja, jangan dipaksakan. Terima kasih, Mbak Sum. Aku sangat bersyukur bertemu dengan Mbak Sum. Terima kasih untuk tetap tinggal di sini menemani Mbah. Kayu yang aku bawa lebih banyak dari sebelumnya. Mau aku taruh di sini, nanti diambil orang lain. Hah? Siapa itu? Ada pencuri? Atau hewan buas? Aku harus segera pulang. Tolong! Tolong jangan makan saya. Jangan berani kau sentuh Mbak Sum. Arga! Kau tidak apa-apa, Nak. Seharusnya aku yang berbicara seperti itu, Mbak Sum. Mbak Sum tidak apa. Mbak tidak apa-apa, Arga. Kamu sangat kuat bisa mengalahkan beruang itu. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu? Sedangkan usiamu masih sangat muda. Aku juga tidak tahu, Mbah. Itu tidak penting. Yang penting sekarang Mbah Sum tidak apa-apa. Ayo kita pulang, Mbah. Lain kali bilang padaku jika ingin ke hutan. Aku akan menjagamu, Mbah. Sekarang kau bertingkah seperti orang dewasa yang punya banyak kekuatan. Aku serius, Mbah. Aku tidak ingin terjadi sesuatu lagi dengan Mbah Sum. Hahaha, ya, kau sudah dewasa sekarang. Aku bersungguh-sungguh, anak itu benar-benar kuat. Salah satu petani melihat pertempuran anak itu dengan beruang besar, tapi sayangnya dia nggak bisa lihat dengan jelas siapa anak itu. Atau jangan-jangan itu adalah Pangeran Arga.
Selama ini kan kita tahu Pangeran Arga itu sangat kuat di usianya yang masih sangat muda. Dia itu pangeran yang paling berbakat. Ini pasti salah. Pangeran Arga sudah mati. Dia tidak mungkin selamat. Aku harus mencari anak itu dan memastikan bahwa itu bukan Pangeran Arga. Adipati Raksa juga pasti sudah mengetahuinya. Dan banyak yang bilang kalau anak itu tinggal di desa terpencil seberang hutan. Itu bukan wilayah kerajaan Arunika. Mungkin memang anak itu bukan Pangeran Arga. Dia sudah hilang beberapa minggu. Mungkin iya, tapi aku yakin seluruh rakyat Arunika masih menginginkan Pangeran Arga yang menjadi putra mahkota dan memimpin kerajaan Arunika kelak, bukan Pangeran Damar. Kita tidak membenci Pangeran Damar. Jujur saja dia pangeran yang baik, tapi aku tidak suka dengan ibunya. Yo, kita memang memiliki pemikiran yang sama. Akhirnya kau datang juga, Pelina. Dari mana saja? Kau tahu apa yang sedang ramai dibicarakan orang-orang? Ya, aku tahu. Aku juga mendengarnya langsung. Banyak orang yang membicarakan anak yang memiliki kekuatan aneh. Tapi aku tidak yakin itu adalah Pangeran Arga. Tapi, kita harus apa sekarang? Ini semua gara-gara kau, Pelina. Coba saja kau segera memberikan obat itu. Bagaimana aku bisa memberikan obat itu kepada ratu, sedangkan dia selalu dijaga dengan ketat. Dia bahkan tidak pernah keluar dari kamarnya. Aku kesulitan, Adipati. Kita harus mencari anak itu dan memastikan jika anak itu bukan Pangeran Arga. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin keluar dari istana. Semua orang akan curiga. Tidak ada jalan lain. Kita harus melakukannya, menyusup keluar. Kenapa tidak menyuruh orang lain saja? Bayar mereka untuk mencari anak itu. Aku yang akan membayarnya. Tidak bisa, Pelina. Aku tidak ingin ada yang berkhianat. Raja Arkan mungkin semakin lemah, tapi dia orang yang tajam. Dia selalu tahu jika ada pelayan atau orang asing yang keluar dan masuk ke kerajaan. Tapi aku tahu jalan rahasia yang aman. Baiklah, tapi jangan sampai kau ketahuan. Jangan remehkan aku, Pelina. Kau satu-satunya yang bodoh di sini. Kau selalu saja menghinaku. Kau sudah bekerja terlalu keras hari ini. Tidurlah dengan nyenyak, Arga. Arga, entah kenapa saya yakin kamu bukanlah anak biasa. Tapi siapa kamu, Nak? Siapapun kamu adalah anak yang hebat. Tumbuhlah menjadi anak yang lebih hebat lagi. Jadi anak yang baik hati tentunya.